Baik, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Rika atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas pagi hari ini. Senang sekali saya Surya Soekarno, selaku moderator pada pagi hari ini, dapat menyapa dan bersama-sama Ibu Bapak dalam acara webinar Rilis Integrasi Markas dan SIPD. Webinar ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Kemendagri untuk optimalisasi pengawasan tata kelola dana BWSP yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Kali ini kami akan memperkenalkan fitur-fitur dan pembaharuan pada menu markas SIPD agar mempermudah Dinas Pendidikan untuk melakukan perencanaan yang lebih efektif dan akurat. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber hebat yang sudah hadir pada webinar ini. Untuk narasumber yang pertama ada Bapak Nafis Khairul Huda atau akrab disapa Pak Nafis selaku Ketua Sub Tim Kerja Data Pokok Pendidikan dan Transformasi Digital Kemendikbudristek. Beliau akan memaparkan mengenai latar belakang lini masa integrasi markas SIPD, fitur-fitur USP dari integrasi markas SIPD, dan pengisian perencanaan T-1 pada markas untuk pengelola dan penanggung jawab, dan SHA pada markas. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Aji Cakra Maulana, atau akrab disapa Pak Aji, selaku analis pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri yang akan memaparkan mengenai alur SIPD setelah mendapatkan data dari markas serta tampilan SSH pada SIPD. Baik, selamat pagi Pak Nafis dan Pak Aji. Pagi Mas Ria. Pagi Mas Ria. Apa Izin. kabar Pak Nafis? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar Pak Aji? Alhamdulillah baik Pak. Izin. Baik, tadi oleh Pak Direktur sudah dikatakan bahwa webinar kali ini adalah perwujudan dari satu kerja gotong royong bersama antara Kemendikbudristek dan Kemendagri. Boleh nggak sih Pak Nafis dan Pak Aji menceritakan sedikit proses dalam melakukan Integrasi markas SIPD ini diinisiasi dari surat edaran bersama ya antara Kemendagri dengan antara Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri waktu 2021. Jadi kalau di situ disampaikan bahwa untuk pengelolaan dana BOS ini baiknya memang menggunakan satu aplikasi gitu ya. Jadi di sekolah itu hanya pakai Markas gitu ya, di dinas untuk pengelolaannya nanti pakai Markas, dan nanti datanya akan kita integrasikan ke SIPD. Dan alhamdulillah sekarang di momen ini ya, ini udah kita berhasil rilis untuk yang integrasi pertama untuk yang fitur perencanaan gitu ya. Nanti ke depannya itu kita akan integrasikan juga untuk fitur yang lain gitu ya, untuk yang fitur pelaporan ke SIPD-nya. Itu sih Mas Surya. Oke, baik, terima kasih Pak Nafis. Pak Aji, boleh diceritakan bagaimana tim di Kemendagri sendiri dalam proses integrasi ini? Silakan Pak Aji. Siap, makasih Mas Surya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan kita mulai itu dari tahun 2021 ya proses integrasinya. Namun memang seiring berjalan prosesnya ada kendala, tapi kita dengan sinergi yang baik antara Kemendagri dan Kemendikbud, akhirnya titik ini bisa kita capai bersama. Tujuannya adalah sebenarnya memudahkan, karena kalau kita lihat bahkan sampai tahun 2023 pun masih banyak teman-teman di pemerintah daerah itu yang memang masih mendaftarkan sekolah itu sebagai unit perangkat daerah. Nah, selanjutnya dengan adanya ARKAS integrasi ini, integrasi markas SIPD, diharapkan seluruh penyusunan RKA sekolah itu bisa dilaksanakan di markas, lalu datanya itu pun terintegrasi sehingga kita bisa tetap menjaga konsistensi dan proses ini bisa lebih dijaga timelinenya seperti tadi arahan pimpinan-pimpinan kita. Jadi mungkin itu ya Mas, jadi panjang sekali kalau misalnya disampaikan proses integrasinya, tapi saya kira kurang lebih seperti itu. Izin Mas Surya.
Baik, baik. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak Ibu sekalian, agar diskusi ini berjalan dengan baik, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan pada webinar hari ini. Narasumber akan kita berikan waktu 20 menit untuk menyampaikan materi, dan peserta akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber dengan menyebutkan nama dan asal instansi melalui kolom pertanyaan yang telah disediakan, baik pada kanal Zoom Meeting, kemudian kanal YouTube maupun kolom komentar pada Instagram. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Nafis. Kepada Bapak Nafis kami silahkan. Baik, terima kasih Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu peserta webinar. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan integrasi markas SIPD ini dan beberapa hal teknis di markasnya gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dimulai Mas untuk share-share Mas. Oke. Jadi di integrasi ini mungkin saya ulang sedikit ya dari background-nya kenapa kita mengintegrasikan markas dan SIPD ini. Next Mas. Jadi background-nya dimulai dari banyaknya aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang ada di daerah Bapak Ibu. Jadi sangat banyak aplikasi yang tujuannya sama sebenarnya untuk pengelolaan dana BOS gitu ya di daerah. Kabupaten A bikin aplikasi sendiri, Kabupaten B bikin aplikasi sendiri gitu ya. Nah, akhirnya ini untuk pengambilan keputusan ini nggak ada satu sumber data gitu yang bisa dijadikan untuk dasar. Dan impact-nya apa gitu ya, dengan banyaknya aplikasi beban di satuan pendidikan juga akan lebih banyak juga. Dan kita melihat dengan kondisi yang ada, ini perlu adanya integrasi aplikasi, jadi untuk aplikasi tunggal gitu untuk pelaporan, untuk penganggaran dan pelaporan dana BOS BOSP dengan aplikasi yang ada di daerah untuk monitoring dan pertanggungjawaban dana BOSP sebagai satu sumber data gitu ya. Dan ini selaras juga dengan SEB, Kemdagri dan Kemdikbud tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Next. Jadi dengan banyaknya aplikasi tadi ya Bapak Ibu ya, jadi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS ini dilakukan di banyak aplikasi, kemudian akhirnya ini juga nanti akan menyulitkan dari sisi pemerintah daerah juga dan di pusat juga gitu ya, bahkan di sekolah juga gitu ya, karena semuanya ngisi aplikasi yang mungkin isinya sama tapi mungkin formatnya agak beda-beda gitu, tempat ngisinya juga beda-beda. Kemudian dari aplikasi yang bermacam-macam juga ini membuat proses monitoring ini jadi tidak efektif karena kita harus monitoring banyak aplikasi juga. Dan selain itu di markas dan SIPD yang tidak terintegrasi membuat transfer data dari markas ke SIPD ini harus dilakukan secara manual ya kemarin, dan menyulitkan proses perencanaan dan pelaporan di daerah. Jadi harapannya dengan kita mengintegrasikan markas dan SIPD ini, kita punya aplikasi anggaran gitu ya, yang terintegrasi gitu. Jadi dari sekolah cukup ngisinya satu kali, kemudian dari dinas itu juga ngeceknya cukup sekali saja, dari dinas cukup mengirimkan data yang sudah dikirimkan oleh sekolah untuk ke SIPD-nya. Jadi semuanya saling terhubung Bapak Ibu. Oke, jadi nanti di dinas pakainya tetap adalah markas gitu ya, yang untuk tim pengelola BOS pasti sudah tidak asing dengan markas gitu ya.
format data dan untuk semua sumber dana, untuk semua satuan harga kita juga udah pakai dari SIPD. Kemudian datanya ini juga akhirnya nanti terkonsolidasi. Oke, next. Nah, untuk ekosistemnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk aplikasi yang terlibat, ini ada 3 aplikasi. Yang pertama itu dari sisi sekolah gitu ya, ini ada AFKAS. Untuk satuan pendidikan ini bisa membuat penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOSP di satuan pendidikan. Kemudian di markasnya, di tempatnya teman-teman dinas gitu ya, melakukan pengawasan perencanaan, kemudian ngecek anggarannya, kemudian cek pelaporannya gitu ya dari yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu melalui markas. Kemudian di SPD ini yang salah satunya itu berfungsi untuk proses penganggaran APBD ya dari di tahun berikutnya biasanya. Jadi kalau dibuka sekarang ini berarti untuk penganggaran 2024. Termasuk perencanaan yang berhubungan dengan dana BOSP. Oke, next. Nah, untuk lini masanya sendiri, tadi Mas Aji juga sudah menyampaikan gitu ya, bahwa kita itu untuk proses integrasi ini kita udah mulai dari 2021, diawali dengan surat edaran bersama gitu dari Mendagri dan Mendikbud. Nah, kemudian dari 2021 kita berproses gitu ya banyak dinamikanya, akhirnya di 2023 ini di kesempatan kali ini kita bisa merilis ya untuk integrasi markas dengan SIPD untuk yang di tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan sendiri apa saja sih yang kita integrasikan? Yang kita integrasikan adalah yang pertama dari SSH. Jadi banyak yang dulu mungkin SSH itu akhirnya teman-teman dinas itu menginputkan ulang gitu ya di markas, tapi sekarang kita sudah terintegrasi dengan SIPD, jadi teman-teman dinas nggak perlu input lagi gitu ya, kecuali memang barangnya belum ada gitu di sana. Kemudian selain SSH kita juga mengintegrasikan kode rekening ya, jadi kode rekening kita juga sudah ngambil dari SIPD, dan satu lagi kita mengintegrasikan RK atau perencanaan di Remen 1 atau perencanaan di 2024 ya atau tahun depan. Nah, itu dari markas kita akan kirimkan ke SIPD. Tapi di situ nanti ada action-action yang memang harus dilakukan oleh teman-teman di dinas gitu. Kemudian di 2024 rencananya kita akan mengintegrasikan di tahap 2 gitu ya. Tahap 2 kita akan mengintegrasikan di sisi pelaporan dan penatausahaan atau PKU yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan di Arkas, itu nanti akan terintegrasi ke SIPD juga. Jadi teman-teman di dinas nggak perlu input 2 kali. Okay, next. Ini tadi juga mungkin Pak Nyoman sudah menyampaikan juga ya terkait dengan integrasi ini, harapannya kita bisa lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih aman gitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang lebih amannya, untuk yang lebih praktisnya, karena sekarang markas ini jadi satu-satunya sumber data gitu ya terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS gitu ya. Jadi teman-teman di dinas ini sebenarnya udah bisa dapat pelaporan dari satuan pendidikan gitu ya terkait dengan penggunaan dana BOS-nya melalui markas. Jadi semuanya bisa dilihat di markas. Kemudian ini pembaruan data SSH ini tiap daerah ini udah otomatis terintegrasi ke Arkas. Jadi kalaupun Bapak Ibu nanti menambahkan versi baru gitu ya di SIPD, katakanlah ada update gitu ya, itu nanti akan otomatis terupdate juga ke Arkas. Kemudian secara otomatis juga itu akan terupdate juga nanti ke Arkas yang ada di sekolah. Oke, next. Kemudian lebih nyamannya
apa namanya, di sini kita bagi juga ya untuk apa namanya, pembagian tugasnya di dinas gitu ya. Ada yang bertugas sebagai operator gitu ya, ada apa namanya, yang bertugas juga nanti sebagai penanggung jawab. Kemudian di data RKS Dana Bos sudah terintegrasi, jadi operator dinas ini tidak perlu input 2 kali ke SPD nantinya. Oke, next. Lebih amannya, lebih amannya karena eh, potensi kesalahan input nanti ini bisa diminimalisir ya Bapak Ibu, karena kita mengintegrasikan datanya dengan SPD, dengan markas ya dari SPD-nya, dan ini juga di sekolah sudah dilengkapi fitur juga untuk perencanaan TPN1. Jadi harusnya nanti sekolah tidak perlu kira-kira gitu ya untuk pengeluaran belanja modal mesin itu nanti berapa, kemudian belanja belanja modal untuk yang aset lainnya itu nanti berapa gitu ya. Kemarin kami dengar bahwa di daerah itu biasanya oke, kita pakai perkiraan gitu ya, dari tahun lalu itu berapa, kita masukkan di tahun depan, kita sesuaikan. Ini harapannya nanti bisa lebih real atau lebih mendekati dengan apa namanya, penganggaran yang ada di sekolah. Dan harapannya nanti pergeseran atau perubahan di tahun berjalan itu nanti bisa diminimalisir. Oke, next. Next lagi. Nah, untuk alurnya Bapak Ibu, next lagi Mas. Untuk alur integrasi dari markas ke SIPD ini, jadi yang pasti ini dimulai dari satuan pendidikan ini memang harus membuat perencanaan Temen 1 di Arkas 4 ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah rilis fiturnya, kita sudah rilis Arkas 4-nya juga, dan untuk perencanaan 2024 memang kita buka hanya di Arkas 4. Jadi untuk bisa diintegrasikan ke SIPD, syaratnya memang satuan pendidikan ini harus bikin perencanaan di TPN 1 dulu. Kemudian dari dinas pendidikan nanti bisa mengesahkan kertas kerja yang sudah dibuat oleh teman-teman di satuan pendidikan melalui markas. Kemudian nanti di proses integrasinya, jadi nanti ada akses pengelola, kemudian ada akses penanggung jawab juga. Jadi nanti di akses pengelola ini apa namanya, nanti tugasnya adalah mengirimkan gitu ya, dan apa namanya, lapor kirim dan lapor ke SIPD. Nanti untuk persetujuannya bisa dilanjutkan oleh penanggung jawab itu apa namanya, penanggung jawab itu nanti mengecek dari hasil kiriman dari pengelola tadi. Nah, untuk bisa dikirim ke penanggung jawab ini ada syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi di satuan pendidikan ini, di daerah tersebut untuk dana yang sudah dianggarkan oleh sekolah ini harus sudah 90% gitu ya. Jadi kalau udah 90% itu baru bisa dikirim ke penanggung jawab. Kemudian nanti di penanggung jawab aksesnya adalah sebenarnya untuk mengecek ya yang sudah dikirimkan oleh pengelola dan sekolah untuk setujui agar data tersebut bisa masuk ke SIPD. Jadi langkahnya dari sekolah, teman-teman dinas, kemudian ada akses pengelola di dinas, kemudian di approve sama penanggung jawab, dan datanya akan dikirimkan ke markas. Next. Next games. Nah, untuk login markasnya sendiri mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Bapak Ibu bisa akses di markas.kemdikbud.go.id. Untuk aksesnya seperti biasa ya, menggunakan username dan password. Kemudian nanti Bapak Ibu apa namanya, sebelum login ya kita tanyain dulu ya Bapak Ibu ya, ada captcha di sana itu ya, kita tanya penjumlahan biasanya di sini. Nanti setelah Bapak Ibu login, next nanti Bapak Ibu
sebagai pengelola gitu ya, nanti di bawah itu ada eh, menu, apa namanya, kirim, ada menu kirim dan lapor ke SIPD yang di kiri Bapak Ibu di menu. Kemudian apa namanya, di situ ada login untuk akses pengelola. Nah, di pengelola ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi itu ada validasinya gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa cek berapa yang sudah mengirimkan. Jadi udah ada berapa persen yang mengirimkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek sekolahnya mana saja dengan lihat detailnya, lihat semua gitu ya. Nanti bisa kelihatan semuanya. Kemudian kita juga tampilkan riwayatnya, Bapak Ibu sudah mengirimkan RKA-nya itu berapa kali ke SIPD. Kemudian ini di bawah itu juga kita siapkan rekap per akun gitu yang ada di apa namanya, BOS gitu ya, digunakan untuk apa saja. Jadi digunakan untuk barang dan jasa berapa, kemudian untuk modal yang peralatan mesin berapa, dan modal aset tetap lainnya itu nanti berapa. Itu udah kita buatkan rekapnya. Bahkan kita buatkan juga proyeksinya per bulan juga Bapak Ibu. Next. Nah, di apa namanya, bagian tadi Bapak Ibu di situ bisa melihat ya yang sudah dikirimkan, apa namanya, bisa melihat progres yang sudah mengirimkan RKA sekolahnya itu mana saja. Apa namanya? Sorry, Bapak Ibu nanti bisa cek ringkasan RKA yang akan dikirimkan ke penanggung jawab gitu ya, atau dan sudah dikirim ke penanggung jawab, itu nanti bisa dicek daftar RKA-nya, bisa dilihat semua. Kemudian next, kemudian di riwayatnya nanti juga bisa dilihat Bapak Ibu, dan statusnya nanti seperti apa, apakah sudah di-approve sama penanggung jawabnya atau belum. Oke, next lagi. Kemudian masih di akses pengelola, jadi nanti di apa namanya, akses pengelola ini nanti kita bagi ya Bapak Ibu ya untuk tampilannya, untuk sekolah dasar sendiri, untuk sekolah menengah pertama juga nanti ada juga di situ, sesuai dengan yang login. Kalau yang login dari provinsi berarti yang muncul itu nanti SMA, SMK, dan SLB. Kalau untuk yang login dari teman-teman kabupaten kota itu nanti yang muncul adalah SD atau SMP. Nah, apa namanya, di sini nanti kelihatan juga tanggal apa namanya, tanggal data gitu ya, terakhir data yang masuk ini tanggal berapa. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa lihat gitu ya, per jenjang itu per sumber dananya itu nanti berapa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa unduh juga gitu ya per akun belanjanya untuk dicek gitu ya. Kemudian Bapak juga bisa melakukan pengiriman ke penanggung jawab. Next. Nah, saat lihat nanti detail RKA per sekolah itu nanti Bapak Ibu bisa lihat progresnya sekolah mana yang sudah mengirimkan RKA-nya, sudah membuat RKS dan Bapak Ibu sudah melakukan approval, mana yang belum. Nah, yang muncul di sini apa namanya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa kejar ya. Kita harap dari teman-teman dinas bisa mendorong dari satuan pendidikan agar bisa membuat perencanaan di TMN1 agar bisa di-approve dan bisa masuk ke sini juga, dan harapannya itu juga bisa diintegrasikan ke SIPD. Next. Kemudian apa namanya, untuk dari pengelola mengirimkan ke penanggung jawab ini kita berikan validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada batas minimal apa namanya, untuk bisa dikirim ke penanggung jawab. Minimal kita kasih threshold minimal 90%. Kalau sudah terisi 90% dananya sudah teranggarkan, itu baru bisa dikirim ke penanggung jawab untuk diintegrasikan ke
markas. Next. Yang mana kalau Bapak Ibu ternyata statusnya masih kurang gitu ya, dari 50% dana atau 50% pagu itu dianggarkan, ini masih belum bisa dikirim gitu ya. Jadi di sini notifnya cuma yang action yang bisa dilakukan cuma saya mengerti, ya berarti nanti silahkan didorong lagi sekolahnya untuk membuat perencanaan di T-1. Oke, next. Jika RKA per jenjang dan per sumber dana ini sudah terkirim ke penanggung jawab ya Bapak Ibu, ini nanti muncul statusnya juga sebenarnya per jenjang gitu ya. Di situ muncul statusnya apa gitu ya. Jadi kalau sedang menunggu pertanggungjawaban, ya ini berarti masih nunggu approval gitu ya dari penanggung jawabnya. Oke, next. Oke. Jika terdapat pembaruan RKA Bapak Ibu per jenjang dan per sumber dana, katakanlah setelah Bapak Ibu kirimkan ternyata dari sekolah ini ada yang baru bikin lagi atau ada yang udah melakukan revisi lagi gitu ya, Bapak Ibu nanti akan temukan notifikasi di sini gitu ya. Ini ada notifikasi terdapat pembaruan data RKA dari Sabdik. Silakan klik perbarui data gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik perbarui data, itu nanti akan muncul daftar pembaruan sekolah mana saja yang melakukan pembaruan, kemudian klik tutup gitu ya. Nanti data tersebut akan diperbarui dan Bapak Ibu bisa mengirimkan ulang ke penanggung jawab untuk dicek ulang. Oke, next lagi. Nah, untuk yang diakses penanggung jawab, nanti ada menunya juga gitu ya. Jadi untuk saat ini memang masih baginya per menu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu pas akses menu ini didampingi oleh penanggung jawabnya, di akses penanggung jawab itu nanti Bapak Ibu bisa lihat daftar akun jenis belanja di daerah Bapak Ibu yang sudah dikirimkan oleh pengelola tadi. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa lihat tenggat waktunya gitu ya, ke integrasi ke SIPD itu kapan. Katakanlah tanggal 30, ya ini berarti sampai tanggal 30 ini Bapak Ibu bisa kejar gitu ya. Setelah tanggal 30 nanti berarti untuk integrasinya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian terdapat daftar RKA juga berisi informasi data terakhir gitu ya, dan persentase data yang terkumpul gitu di sini gitu. Oke, next. Nah, jika sudah terkumpul 90% ke atas gitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan persetujuan gitu terkait dengan data yang akan dikirim ke SIPD dengan klik itu nanti ada tombol untuk setujui dan kirim RKA ke SIPD. Nah, saat Bapak Ibu klik tersebut nanti akan ada pop-up gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi ke Bapak Ibu untuk data yang dikirimkan apakah sudah benar atau belum. Dan nanti kalau berhasil nanti akan muncul status data tersebut berhasil kirim ke SIPD. Next. Jadi jika data yang terkumpul RKA-nya ini masih kurang dari 50% pagu, nah ini saat Bapak Ibu kirim, ya ini akan muncul notifikasi ini masih belum bisa dikirim karena belum 90% gitu ya. Jadi notifikasinya tetap nanti munculnya saya akan mengerti. Jadi tetap nanti Bapak Ibu bisa ingatkan lagi ke sekolah, dorong agar teman-teman di sekolah ini membuat rencananya. Oke, next. Nah, jika seluruh data ini sudah terkirim ya Bapak Ibu, nah itu nanti akan muncul status terkirimnya kapan. Kemudian jika ada penambahan tadi nanti juga Bapak Ibu bisa kirimkan lagi. Kemudian
Ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembaruan kalau memang nanti ada pembaruan dari sekolah gitu ya. Next. Nah, jika RKA ini nanti melewati tenggat waktu yang ditentukan, Bapak Ibu, jadi waktu Bapak Ibu klik setujui, itu nanti akan ada notif Anda melewati tenggat waktu untuk pengiriman SKA, gitu ya. Anda tidak bisa mengirimkan RKA ke SIPD karena telah melewati tenggat waktu. Nah, jadi untuk integrasi TMN1 ini, untuk integrasi markas dan SIPD ini sebenarnya kita batasi waktunya Bapak Ibu sampai 30 November. Kenapa? Karena untuk siklus penganggaran di daerah kan itu juga ada waktunya juga ya. Biasanya di November itu biasanya udah rilis. Akhirnya ya udah nanti untuk fitur ini bisa kita pakai sampai 30 November. Oke, next. Nah, jika nanti ada terdapat pembaruan, Bapak Ibu nanti bisa cek di daftar pembaruannya. Silakan nanti perbarui datanya. Nanti Bapak Ibu bisa kirim ulang gitu ya ke SIPD untuk mengupdate datanya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu kirim itu nanti akan sifatnya kita akan mengupdate gitu ya ke SIPD-nya. Oke, next. Nah, untuk fitur SSH, coba di next lagi, Mas. Untuk fitur SSH ini sebenarnya udah kita tarik ya kemarin waktu kita rilis perencanaan TMN1, kita sudah tarik data awal dari SIPD untuk SSH dan rekening belanjanya. Nah, tapi untuk setelah kita rilis yang integrasi ini, kita akan buat pembaruan secara otomatis kita akan update datanya dari SIPD per hari gitu ya Bapak Ibu, per pukul 23.00 gitu ya. Nah, bisa di next, Mas. Dan itu juga nanti akan kelihatan data terakhir ini diperbarui kapan dari SIPD-nya. Nah, jika barang atau SSH atau referensi barang yang diinputkan ini berasal dari SIPD, maka di situ tidak akan muncul tombol editnya Bapak Ibu. Jadi di sini memang masih kita berikan fitur untuk edit agar bisa mengakomodir memang barang-barang yang tidak ada di SSH. Nah, ini agar tidak menyusahkan sekolah ya untuk belanjanya dan lebih real juga nanti sekolah untuk belanjanya, itu nanti Bapak Ibu masih bisa menambahkan dan yang hasil tambahan Bapak Ibu nanti masih bisa diedit. Oke. Mungkin itu dari saya, Mas Surya. Apa saja yang ada di markas untuk saat ini, fiturnya nanti seperti apa, mungkin nanti bisa dilanjut oleh Mas Aji gitu ya untuk tampilan lebih lanjutnya di SIPD seperti apa. Saya kembali lagi ke Mas Surya. Oke.